Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk dalam kuliah yang keempat ya. Materi kita kuliah yang keempat ini tentang penyajian data dan membuat daftar distribusi frekuensi. Oke, pada kuliah yang lalu kita sudah bagaimana cara menentukan data atau cara mencari data dengan menggunakan cara populasi atau cara sampling. Ya, cara sampling. Pada kuliah kali ini kita akan menyajikan sebuah materi yang disebut dengan penyajian data dan cara membuat daftar distribusi frekuensi. Oke. Data yang dikumpulkan tadi yang berasal dari populasi ataupun dari sampel ya. Untuk keperluan laporan dan atau analisis selanjutnya maka perlu diatur atau perlu disusun, disajikan dalam bentuk yang jelas dan baik. Ya. Pada garis besarnya ada dua cara penyajian data yang sering dipakai, yaitu cara tabel atau cara daftar, dan yang kedua adalah cara grafik atau diagram. Nah, kedua cara tersebut ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang pertama harus ada judulnya. Syarat yang kedua adalah ada batang tubuhnya. Dan yang syarat ketiga adalah harus ada sumbernya. Ini sumbernya. Batang tubuh untuk tabel atau diagram itu terdiri dari baris dan kolom. Ya, baris dan kolom. Jadi seluruh data tersebut dimasukkan ke dalam sel baris dan kolom di setiap tabel atau diagram tabel atau daftar yang kita gunakan. Sedangkan untuk grafik atau diagram, batang tubuhnya itu terdiri dari dua, yaitu ada sumbu vertikal dan ada sumbu horizontal. Pembuatan grafik atau diagram harus didahului dari daftar atau tabel seperti ini. Harus didahului dulu seperti ini. Ya, data atau daftar atau tabel. Baru kita bisa membuat grafik atau gambar. Seperti contoh ini ada vertikal dan ada horizontal. Ya, ada vertikal dan ada horizontal. Nah, untuk tabel atau daftar di dalam buku yang telah kita buat itu banyak contoh-contohnya, bisa saudara gunakan untuk penyajian data dalam bentuk tabel atau gambar atau tabel atau daftar. Juga demikian sama dengan gambar atau diagram. Juga di dalam buku yang kita siapkan itu juga ada. Ya, ada banyak contoh tentang diagram atau gambar. Ada namanya diagram batang seperti ini, atau biasa diistilahkan dalam bahasa Latinnya disebut dengan histogram. Ya, kemudian ada contoh-contoh yang lain seperti gambar, kemudian poligon dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian setelah data kita peroleh, sebelum kita membuat membuat daftar atau tabel dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam
pembuatan daftar distribusi frekuensi tersebut. Ya, karena memiliki makna dan yang sangat berbeda. Yang pertama adalah ditinjau dari jenisnya, terdiri dari distribusi frekuensi numerik, yaitu distribusi frekuensi yang didasarkan pada data kontinu yang merupakan data yang berdiri sendiri dan merupakan suatu deret hitung. Ya, jadi ada data di dalam daftar tersebut, ya, seperti yang kita contohkan. Ini adalah numerik, ya, numerik. Nah, ini contohnya adalah numerik. Ya. Sebenarnya adalah distribusi kategorikal, frekuensi kategorikal, yaitu distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang terkelompokkan. Nah, ini contohnya frekuensi kategorikal. Kategorinya ini adalah interval. Ya, kategorinya adalah interval. Ini 17 sampai 20 itu sebanyak 1172 dan seterusnya. Kemudian yang dilihat dari tinjau dari segi nyata tidaknya frekuensi tersebut adalah yang pertama frekuensi absolut. Frekuensi absolut itu yaitu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Ya, pada suatu kelompok tertentu. Ini namanya absolut. Ya. 17, 20, 1172, 21, 24 adalah 2758. Itu absolut. Kemudian distribusi frekuensi relatif, yaitu suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Nah, kita lihat contohnya, misalnya ini kelompok 17, interval 17-20, secara distribusi relatifnya adalah ini dibagi dengan ini kali 100%. Ini bagi dengan ini kali 100%. Untuk kelompok 21 sampai 24 itu adalah 2758 dibagi 8108 kali 100%. Dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan distribusi frekuensi relatif. Kemudian ditinjau dari kesatuannya, terdiri dari distribusi frekuensi satuan. Distribusi frekuensi yang menunjukkan berapa banyak pada kelompok tertentu. Nah, nih. Balik lagi ke sini. Berapa banyak pada kelompok tertentu. Jadi kelompok 17 plus 20 banyaknya ini. 21, 24 banyaknya ini. Itu disebut dengan frekuensi satuan. Sedangkan distribusi frekuensi sekumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada kelompok nilai atau tingkat nilai tertentu mulai dari kelompok sebelumnya sampai kelompok tersebut. Nah, kita balik lagi ke sini. Absolutnya sebelum 17 nilainya 0. Ya, nilainya 0. Kemudian sebelum 21 makanya 0 ditambah 1172. Sebelum 25 adalah 0 tambah 1172 tambah 2758. Sebelum 29, ya, 0 ditambah 1172 ditambah 2758 ditambah 2976 dan seterusnya. Nanti kita lihat contohnya di bawah. Oke, itu yang dimaksud dengan distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Lanjut. Angka yang dinyatakan dalam analisis statistik pada dasarnya dapat dikategorikan menjadi 4 macam skala. Skala pertama disebut dengan skala nominal, yaitu angka yang tidak mempunyai arti hitung. Maksudnya adalah angka yang ditetapkan hanya merupakan simbol atau tanda dari objek yang akan dianalisis. Nah, kita berikan contoh, misalnya angka 1 menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan angka 2 menunjukkan jenis kelamin perempuan. Ya. Bukan berarti bahwa angka 2 lebih besar daripada angka 1. Bukan itu maksudnya. Tetapi penyimbolan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah skala ordinal. Yaitu skala yang sudah mempunyai daya pembeda
tetapi pembedaan antara angka yang satu dengan angka lainnya tidak konstan. Ya, jadi misalnya saya berikan contoh di sini juara 1, juara 2, si mahasiswa A juara 1, mahasiswa B juara 2, dan mahasiswa C juara 3. Ya, bukan berarti bahwa juara 1 mempunyai kemampuan 2 kali lipat dari kemampuan juara 2, bukan. Maupun juga juara 2 kemampuan 3 kali lipat dari juara 3, bukan. Tapi kalau saudara mengikuti sebuah lomba atau pertandingan, ya, juri memberikan nilai. Si mahasiswa A nilainya 80, mahasiswa B nilainya 75, mahasiswa C nilainya 60. Ya, berarti kalau 80 dekat 75 kan sisanya selisihnya cuma 2. 75 ke 60 kan sisanya 15. Jadi bukan berarti seperti yang saya tuliskan di sini bahwa juara 1 tidak berarti mempunyai kemampuan 2 kali lipat daripada kemampuan juara 2. Kemudian skala interval, yaitu suatu skala yang mempunyai rentangan konstan antara tingkat 1 dengan aslinya, tetapi tidak mempunyai angka 0. Ini balik lagi ke sini. Ini intervalnya. Rentangannya konstan. 1721 adalah 4. 2125 4. 2529 4. Kemudian 1720 3. 2124 3. 2528 3. Dan seterusnya. Dan tidak boleh ada di sini angka 0. Misalnya 1720 0, itu tidak boleh. Ya, itu aturan dalam statistik dalam skala interval. Itu tidak dibenarkan. Nah, kalau saudara temukan seperti itu, maka diulangi penentuan skalanya, ya, penentuan skala intervalnya. Kemudian skala rasio, yaitu suatu skala yang mempunyai rentangan konstan dan mempunyai angka 0 mutlak. Nah, ini di sini saya berikan contoh tentang usia, tinggi badan, berat, dan sebagainya. Misalnya jam 8 kita ukur berat kita, beratnya 50. Jam 9 kita ukur lagi berat, tetap berat kita 50. Jam 10 kita ukur lagi berat kita, tetap 50. Maka disebut dengan skala rasionya adalah konstannya adalah 1 jam, angkanya adalah 0. Tidak ada peningkatan berat. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini contoh-contoh yang telah diberikan pada ulasan yang ada di atas seperti itu. Ya. Titik tengah kelas interval itu adalah 1/2 dari ujung bawah ditambah dengan ujung atas. Ya, kalau misalnya dari contoh ini ujung atasnya adalah data tersebut adalah 31, ujung atasnya adalah 40, maka ujung atas 31 tambah 40 dibagi 2. Nih. Ini tambah ini bagi 2. Ini tambah ini bagi 2. Ini yang dimaksud dengan titik tengah kelas interval. Ya, titik tengah kelas interval. Nah, kita lihat data yang kita peroleh dari sebuah survei. Ya, seperti yang kita sajikan di dalam daftar tersebut. Perhatikan hasil survei nilai ujian statistika untuk 80 orang mahasiswa pada perguruan tinggi A di Kota Padang. Ini berarti kita lakukan sebuah riset dan kita dapatkan sebanyak 80 orang di perguruan tinggi A. Jadi waktu kita menanyakan kepada mahasiswa nilai kamu statistik apa? Orang pertama nyatakan 79. Orang yang kedua kita tanya nilai statistikmu berapa? Nilainya 49. Orang ketiga kita tanya berapa nilai statistiknya? 48. Orang keempat kita tanya berapa nilai statistiknya? 74. Orang yang kelima kita tanya berapa nilai statistiknya? 81. Sampai terakhir sampai dengan
orang yang ke-80. Nilai statistik Anda berapa? 75. Nah, maka kita buatlah data ini. Nah, data ini kan berantakan, tidak beraturan. Maka kita buat ke dalam penyajian data supaya tersistematis dan terstruktur. Caranya dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagaimana cara menentukan daftar distribusi frekuensi? Nah, langkah pertama kita lakukan adalah menentukan rentang. Ya. Menentukan rentang. Rentang adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kita cari di sini data terbesarnya berapa dan data terkecilnya berapa. Ya, kita dapat nilai terbesarnya adalah 99 ini dan nilai terkecilnya adalah 35. Jadi rentangnya adalah 99 kurang 35 sama dengan 64. Oke. Setelah itu kita menentukan banyaknya kelas interval yang diperlukan. Nah, yang mana dimaksud dengan banyaknya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini yang dimaksud. Kelas 1, kelas 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu dia dimaksud dengan poin ke B. Banyaknya kelas interval yang diperlukan. Banyaknya kelas interval bisa dilakukan secara konvensional, yaitu dengan cara mengambil paling sedikit 5 kelas, atau paling banyak 15 kelas. Ya, berarti kita bisa buat antara 5 sampai dengan 15. Ya. Nah, kalau kita menggunakan cara tradisional, maka misalnya kita memilih 6 kelas interval dengan menggunakan cara tradisional ini. Maka waktu kita melakukan penginputan data, berkemungkinan ada angka 0, ataukah yang kedua pada saat kita tanya jawab dengan pembimbing dan penguji, pasti ditanyakan kenapa 6. Anda katakan sedikit, kenapa enggak 5 saja? 5 kan lebih sedikit daripada 6. Akhirnya terjadi kesalahan di dalam atau kesalahpahaman antara pembimbing, penguji, dan mahasiswa. Nah, untuk menghindari ini, maka digunakan dengan cara lain, yaitu menggunakan aturan Sturges. Ya, Sturges ini memberikan rumus. Banyaknya kelas interval adalah 1 ditambah 3,3 kali log n. N di sini adalah jumlah data ini, jumlah data. Ya, kita masukkan angkanya ke dalam rumus tersebut, kita dapatkan 7,2802. Ya, 7,2802. Berarti kelas interval yang bisa kita buat antara 7 atau 8. Kalau misalnya 7 ada angka 0, kita pindah ke interval 8 dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan panjang kelas interval P. Ya, rumusnya adalah P sama dengan rentang dibagi banyak kelas interval. Ya. Nah, kita tetapkan banyak kelas interval itu adalah 7 misalnya. Ya, kita buat 64 dibagi 7 sama dengan 9,14. Berarti rentangnya, panjang kelas intervalnya itu ada 9 dan ada 10. Apa artinya 9? 9 adalah jarak data pada masing-masing kelas interval. Sedangkan P sama dengan 10 adalah jarak data antar kelas interval yang dibuat dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, ini yang dimaksud. Ini 9. 31 ke 40, 9. 31 ke 41, 10. 41 ke 59, 41 ke 51, 10. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian pilih ujung bawah kelas interval pertama. Ini yang dimaksud. Yang merah. Ya. Caranya gimana? Untuk ini bisa diambil sama dengan data terkecil. Data terkecil yang mana ini? 35. Bisa dipakai ini. Ya, bisa dipakai ini. Oke. Kemudian
atau nilai data yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang kelas interval yang telah ditentukan. Panjang kelas interval kita adalah 7. Jadi, kita bisa memulai angka di sini adalah 35 dikurang 7, berarti bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31, 32, 33, 34. Ya, jadi tinggal kita memilih mana yang kita gunakan. Dengan catatan, 1. Di dalam tabel frekuensi ini tidak boleh ada angka 0. Yang kedua, semua data harus terekam di sini. Jadi 80 tadi harus jumlahnya juga di sini 80. Ya, 80. Oke. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita buat seperti ini, ya, kita sudah buat nilai ujiannya, rentang nilai ujiannya, maka kita lakukan tabulasi. Tabulasi itu adalah mencari angka nilai 31 hingga 40 pada data tersebut. Kita cari di sini. 31 sampai 40. Cari satu persatu. Oke. Nah, kita dapatkan 2. Kita kasih tabulasi 2. Frekuensinya 2. Ini numeriknya 2. Kemudian nilai 41 sampai dengan 50. Kita cari lagi di sini. 51 sampai 60. Kemudian kita buat tabulasinya seperti ini. Kemudian numeriknya frekuensi tersebut adalah 3. Ya. Dan seterusnya hingga pada angka 91 sampai 100. Kita buat. Perhatikan di sini sekali lagi tidak boleh ada angka 0. Dan yang kedua, semua data harus terekam, yaitu jumlahnya adalah 80. Itu syaratnya. Ya, itu syaratnya. Nah, selanjutnya tabel yang kita buat diusahakan untuk tidak menggunakan kali kata ini. Kurang dari 15 dan lebih dari 40. Lebih dari 40. Ya, kalau ada data, kemudian kita tulis kurang dari dan atau lebih dari, maka pengertiannya itu akan menjadi tidak konsisten, akan lebih banyak lagi. 15 kurang dari 15 kan bisa 14, 13, 12, 1, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 1000, min sejuta. Kalau kita sebut kurang dari, ini namanya ya interval terbuka. Ya, ini interval terbuka. Ini juga interval terbuka. Lebih dari 40 bisa 41, 42, 43, 50, 100, 1000, sejuta dan seterusnya. Ya, jadi intervalnya terbuka. Di dalam pembuatan interval atau distribusi frekuensi harus tertutup. Interval tertutup. Ya. Tertutup. Seperti ini 15 sampai 20. Paling rendah 15 dan paling tinggi 20. 20 sampai 30 paling tinggi, paling rendah 20, paling tinggi 30. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat frekuensi relatif dan kumulatif. Ya. Ini frekuensi absolutnya. Ya, numeriknya 2, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian absolutnya, relatifnya adalah 2 dibagi 80 sama dengan 2 kali 100% sama dengan 2,50. Ini contohnya. Karena dia sudah sebut dengan frekuensi relatif, jadi kita tidak usah tulis persentasinya. Ya, di sini kan ada persentase. Ya, persentasenya. Jadi tidak usah kita tulis. 3 dibagi 80 sama dengan kali 100% sama dengan 3,75%. 5 dibagi 80 sama dengan 6,25%. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang dikatakan
daftar distribusi kumulatif. Di sini kumulatif itu ada dua, ya, ada dua. Kumulatif kurang dari dan kumulatif atau lebih. Kita lihat dulu yang pertama, ya. Kurang dari 31, frekuensi kumulatifnya 0. Kurang dari ini 0. Atau tidak ada data. Nah, kurang dari 41 adalah 0 ditambah 2. Dari mana 2 itu? Nih, 0 ditambah 2. Kurang dari 51 berarti 2 ditambah 3. Nah, ini berarti 2 ditambah 3. Kurang dari 61 sama dengan 2 tambah 3 tambah 5. Dan seterusnya. Atau 5 ditambah 5 sama dengan 10. Yang penting, pada saat kita menulis kurang dari 101, harus sama dengan 80. Frekuensi kumulatif terbaliknya seperti ini. Didahului dengan 80. 31 atau lebih 80. Kemudian 41 atau lebih adalah 80 dikurang 2. Yang mana dikurang 2? Dari sini diambil. 80 kurang 2. Ya. 51 atau lebih, 78 dikurang 3. 78 dari sini, kurang 3. Dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian frekuensi relatif, kumulatif relatif. Ya. Kurang dari dan atau lebih. Nah, ini yang dihitung. Kurang dari sini. 0 dibagi 80 kali 100%. Yang ini 41 kurang dari 41, 2 dibagi 80 kali 100%. Dan seterusnya. Nah, nih. Ya, seperti itu. Sama halnya dengan kumulatif relatif atau lebih. Ya, seperti ini, lebih. 80 dibagi 80 kali 100%. Nilainya 100. Ya. Kemudian 78 dibagi 80 kali 100%. Nilainya 97,50. Dan seterusnya. Oke, saya kira demikian kuliah kita pada hari ini tentang penyajian data dan menentukan daftar distribusi frekuensi. Nah, kita jumpa. Kemudian absensinya untuk kelas KD silahkan Anda mengisi kelas absen di kelas KD. Dan untuk materi ini Anda bisa ambil atau bisa di-download melalui kelas KD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.